Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Ratusan warga Merauke berdesakan antre pengobatan gratis. Peralatan pengamanan pemilu di Polres Merauke kurang memadai. Polres Merauke melarang aksi bela Palestina turun ke jalan dan meminta masyarakat hanya berdoa. Warga Merauke berdesakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan. Mereka berkumpul di Taman Mandala yang merupakan jantung kota Merauke. Meski harus antre lama, warga tidak mau melewatkan kesempatan ini karena gratis. Mengingat sebagian menganggap biaya cek kesehatan di rumah sakit atau dokter tidak murah. Petugas kewalahan melayani masyarakat yang membludak. Umumnya, mereka mengeluh kolesterol tinggi, rematik atau otot pegal, dan kadar gula meningkat. Ya. Oh, periksa kesehatan juga? Iya. Keluhannya apa, Ibu? Ya, kalau saya kebiasa kolesterol yang tinggi. Kolesterol tinggi. Terus apa lagi? Yang asam urat juga. Asam urat juga ya. Nah, Ibu, ini kan gratis ya. Nah, bagaimana tanggapan Ibu sebagai warga masyarakat? Ya, alhamdulillah maksudnya untuk membantu masyarakat. Ya kan kita harus ke dokter, kita harus ke puskesmas. Jadi alhamdulillah Gratis ya. Gula darah, tapi kita cek tiap bulan. Oh, tiap bulan Bu ya. Siap. Ibu, bagaimana? Ibu ini kan pemeriksaan kesehatan gratis ya? Ya. Ya. Bagaimana tanggapan Ibu? Ya, bisa bagus Bu, Pak. Kita sebagai orang yang sudah berumur itu membutuhkan cek kesehatan untuk supaya tetap sehat sebagai PNS, supaya tetap semangat. Pelayanan kesehatan tidak sebatas mengobati di tempat, tapi juga merujuk warga ke rumah sakit atau puskesmas terdekat jika harus menjalani perawatan serius atau lanjutan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kepolisian Merauke bersama TNI terus melakukan persiapan untuk mengamankan pemilu. Namun Polres Merauke kekurangan peralatan pengendalian massa atau Dalmas untuk mengatasi tindakan anarkistis. Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan mengatakan pihaknya saat ini menggelar latihan dengan peralatan terbatas. Ia meminta pemerintah memasok peralatan seperti APAR, laras licin untuk satuan BRIMOB, termasuk obat-obatan yang akan dibawa anggota saat mengamankan pemilu di kawasan terpencil atau pedalaman. Menyiapkan peralatan dan perlengkapannya. Ada beberapa perlengkapan dan peralatan memang mengalami kekurangan. Sudah kita laporkan kepada pimpinan di Polda, seperti APAR, ya, kemudian laras licin, ya, untuk satuan brigade mobil ini. Kemudian juga terkait dengan obat-obatan, ya, yang dibutuhkan sama anggota nanti di beberapa distrik-distrik gitu. Saya lihat anggota saya semuanya, Polres Merauke, ya, beserta satuan brigade mobil yang mendukung Polres Merauke itu siap semuanya, semangat, motivasi tinggi, kekuatan 55. Kendati serba terbatas, anggota Polres Merauke bersama BRIMOB tetap melakukan latihan rutin agar anggota selalu siaga dan terlatih. Terkait kebutuhan tambahan peralatan, Polres Merauke sudah mengajukan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Untuk menyukseskan pemilu 2024, Polda Papua menggelar safari pemilu. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri mengingatkan anggota TNI dan Polri tetap menjaga netralitas dan meminta semua peserta pemilu berpolitik santun demi mewujudkan pemimpin yang amanah. Matius berkomitmen pemilu harus sukses, aman dan damai. Kami sangat berharap bahwa kerja menuju pemilu ini bukan hanya kerja KPU, tetapi semua stakeholder yang terkait. Karena
ada peran terpenting dari pemerintah daerah yang juga untuk penyelenggara. Di sisi lain juga ada peran terpenting juga dari TNI Polri untuk mendukung bisa terselenggaranya pemilu lebih baik. Artinya besar harapan kami ini bisa terus kita berkolaborasi, berelaborasi sehingga penyelenggaraan pemilu yang tinggal beberapa saat lagi ini bisa kita sama-sama menyiapkan. Tentunya kekurangan itu ada, kalau kita bisa bersama-sama, kami yakin bahwa penyelenggaraan pemilu khususnya di wilayah Provinsi Papua bisa kita laksanakan. Provinsi Papua ini sangat relatif lebih aman daripada daerah otonomi baru, pegunungan dengan Papua Tengah. Mudah-mudahan kita di sini bisa jalan sebagaimana mestinya, sehingga ke depan itu tidak akan lagi terjadi sebagaimana pemilu sebelumnya di Rumah Doge. Dan kami meyakini itu. Tentunya tadi kan sudah dengar bagaimana support dari pemerintah maupun nanti dari kami TNI Polri. Pemerintah Provinsi Papua juga sudah menginstruksikan seluruh kepala daerah kabupaten kota untuk mendukung pelaksanaan pemilu dari sisi anggaran agar semua proses dan tahapan berjalan lancar. Tidak ada yang tertutup terbuka. Bapak Ibu sekalian, untuk KPU itu ada kurang lebih 155 miliar. Untuk kita ke tempat bermain yang saya sebut tadi di depan. Bawaslu ada 51.873 dan seterusnya. Polda juga sudah ada, 29 dan seterusnya. Kodam juga dan seterusnya. Semuanya sudah tersedia. Pemberian hibah menyesuaikan tahapan dan jadwal dari pemilu, di mana ketentuan mengharuskan 40%, kita jalankan di 23 dan 60% di 2024. Dan tentu pemerintah Provinsi Papua akan memperhatikan juga bagian-bagian institusi-institusi yang ikut mendukung suksesnya pemilu. Kepolisian daerah Papua menyiagakan sekitar 17.000 personel gabungan TNI Polri untuk mengamankan seluruh tahapan pemilihan umum di Bumi Cendrawasih. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. TNI Polri serta aparatur sipil negara bertindak netral dalam pemilu mendatang. Sikap netral mereka akan menjamin pemilu sukses, aman, dan lancar. Bupati Merauke Romanus Baraka mengingatkan jika ada aparat negara, termasuk pegawai pemerintahan, yang berpihak kepada capres dan cawapres tertentu, ia tidak segan-segan menjatuhkan sanksi tegas. Bupati mengatakan selama ini Merauke merupakan wilayah yang aman dan damai, dan ia berharap pemilu mendatang tidak memicu sengketa atau kerusuhan. Perintah kepada jajaran TNI dan juga kepolisian Republik Indonesia bahwa kita mau semua aman, dan saya pikir ini keinginan rakyat Indonesia dan kita para pemimpin terutama Bapak Presiden, dan kita upayakan bahwa kita harus bersatu. TNI Polri, Pemda, misalnya pemerintah daerah dan juga rakyat, semua elemen, gereja, unsur masjid, semua vihara, semua Hindu Buddha, semua kita harus bersatu. Organisasi politik, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda, orang adat, ini kita harus duduk sama-sama. Dan saya kira untuk Merauke kita sudah jalan. Romanus Baraka sudah berulang kali memberikan ultimatum bagi setiap pegawai pemerintah di lingkungan Pemkab Merauke agar bersikap netral, termasuk mereka yang terjun ke politik praktis agar segera mengundurkan diri dari pemerintahan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.